Maka yang menyembah berhala dikatakan jahiliyah, yang masih menyembah Fir'aun. Nabi Musa mengatakan in kuntum ta'qilun, kalau kalian berakal cobalah pakai logikanya, mana yang seharusnya disembah. Sudah, Fir'aun nggak bisa menjawab dalilnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau disuruh menerbitkan matahari dari arah barat nggak bisa. Apa yang dilakukan Fir'aun? Mulai menggunakan kekuasaan. Dia mengatakan qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau menjadikan Tuhan selain aku akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang hidup dalam penjara. Nabi Musa tenang, sudah percaya Allah bersama Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata Nabi Musa, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Kau kan masih nggak percaya kalau aku utusan Allah, sehingga kamu berpikir hendak memenjarakan aku. Gimana kalau aku mendatangkan bukti yang nyata, mukjizat yang menunjukkan kalau aku tidak mengada-ngada. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Oh, Fir'aun memanfaatkan ini. Fir'aun nggak percaya. Maka coba datangkan bukti itu kalau kau termasuk orang-orang yang jujur. Fa'alqa 'asa fa idza huwa thu'banun mubin. Dilemparkan tongkatnya jadi ular yang besar. Jadi kalau antum ada film-film yang dibikin ya, film-film tentang Nabi Musa oleh orang-orang Yahudi, apa ularnya ular kobra yang dimakan ular kecil-kecil. Allah mengatakan thu'banun mubin. Yang dihadapi ini Fir'aun, ular yang nyata, yang besar ular itu. Katakan tadi ada riwayat mengatakan ular itu berkaki. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda lin-nadhirin. Ketika dilemparkan ketakutan Fir'aun itu jangan. Diambil sama Nabi Musa ular itu. Kemudian dikeluarkan tangannya, cahaya terang, semua orang melihatnya. Apa kata Fir'aun yang awalnya ketakutan, lalu mengatakan qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim. Dan mengatakan kepada pejabat-pejabat negara, dia mengatakan, oh ini penyihir yang pinter. Jamaah jangan sembarangan kasih nama anaknya, karena ada seorang yang namanya Sahirun Alim. Karena katanya ada dalam Al-Quran, Ustaz. Dia nggak tahu sama artinya. Alim pinter, sahir penyihir padahal. Maka kalau ada yang namanya Sahirun Alim diganti namanya. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Dia itu punya maksud ingin mengeluarkan kalian dari tanah kalian, ingin menguasai negeri kalian. Mulai Fir'aun berbicara dengan pejabat-pejabat negara ini tentang apa ya? Tentang kedudukan mereka. Ini mau merampas negeri kalian. Mereka ingin menikmati kekayaan kalian, ingin menjajah kalian, mengusir kalian dari negeri kalian. Orang kaya kalau dikatakan seperti itu malah dia. Maka Fir'aun supaya mendapatkan dukungan dari pejabat-pejabatnya, maka dia mengatakan itu. Ini tujuannya kekuasaan. Musa ini tujuannya kekuasaan, ingin menguasai Mesir ini. Famadza ta'murun? Gimana menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Fir'aun bermusyawarah, karena dia sendiri sudah kehabisan akal. Maka di sini
Seorang pemimpin itu perlu memiliki pembisik-pembisik yang baik agar dia bisa baik. Kadangkala dia itu orang baik, tapi karena pejabat-pejabat pembisiknya tidak baik, bisa jadi seperti Fir'aun. Fir'aun ini bertanya kepada pejabat negaranya, apa yang harus dilakukan? Kata pejabat-pejabat negara, qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin ya'tuka bikulli saharin alim. Tundakan urusan dia sama saudaranya ini, engkau utus ke setiap kota-kota agar diutus tukang sihir yang pintar. Tanding. Wallahi jamaah, kita tuh harus yakin bahwa yang baik adalah yang Allah pilihkan buat kehidupan kita. Nabi Musa alaihissalam nggak tahu bagaimana dia bisa berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Sekarang ini alhamdulillah, kalau anda lihat, anda ceramah ada kamera live, orang yang tidak hadir bisa menyimak. Nabi Musa pada waktu itu ketika dia berdakwah kepada Fir'aun, ya hanya sama Fir'aun, ya hanya sama pejabat yang ada yang hadir pada waktu itu. Di mana dengan penduduk Mesir yang banyak, bagaimana dakwah beliau akan sampai? Ya nggak nyampe. Tapi Allah punya maksud. Di sini Fir'aun mengumpulkan seluruh penduduk. Penyihir-penyihir dikumpulkan, fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum, dikumpulkan penyihir di hari yang sudah ditentukan. Wa qila linnas hal antum mujtami'un. Lalu diumumkan kepada orang-orang, kalian mau ikut kumpul enggak? Mau nonton enggak? Mau menyaksikan enggak? Jadi Fir'aun ingin pertandingan ini bukan hanya antara Nabi Musa dengan penyihir, tapi ingin disaksikan oleh penduduk Mesir. Siapa yang mengumpulkan? Bukan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa yang mengumpulkan, nggak mungkin mereka kumpul. Tapi karena raja yang mengumpulkan, maka semuanya kumpul. Kumpul karena takut, kumpul karena ingin sesuatu, mereka datang semuanya. Apa kata mereka? La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Agar supaya kita nanti mengikuti penyihir-penyihir ini kalau mereka menang. Dari awal bukan ingin mengikuti kebenaran, nggak ada niat untuk mengikuti kebenaran. Makanya kalau dialog sama-sama mencari kebenaran, insya Allah dapat kebenaran. Tapi yang ada mereka ingin mengikuti tukang sihir kalau tukang sihirnya menang, bukan ngikutin kebenaran. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'aun a'inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika penyihir-penyihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, kira-kira kita dapat imbalan apa nanti kalau kita menang? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan jumlah penyihir itu jamaah, ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 15.000, ada yang mengatakan 18.000, ada yang mengatakan Allahu a'lam, ada yang sampai 30.000. Karena Fir'aun ingin semua datang. Dikatakan pemimpin-pemimpinnya ada 4, tapi penyihir datang bersama anak buahnya, nggak sendirian mereka. Mereka tanya di awal pagi ini jamaah, karena kumpulnya di waktu duha nantinya, siang hari. Mereka tanya, kita dapat apa kalau kita menang? Artinya mereka orang-orang kafir semuanya. Mereka orang-orang yang menghamba kepada Fir'aun. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Ya jelaslah kita akan kasih kalian balasan, dan yang lebih dari itu kalian akan menjadi orang-orang dekat. Qala lahum Musa. Terjadi dialog sekarang Nabi Musa dengan penyihir. Tanya mereka, siapa yang melemparkan dulu? Kami atau kamu? Sama tukang sihir bawa tongkat, mereka bawa tali.
Kata Nabi Musa, qala lahum Musa alqu ma antum mulqu. Sudah, kalian lemparkan apa yang mau kalian lemparkan. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Mereka lemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, lalu mereka berkata, demi kejayaan Fir'aun kita adalah orang-orang yang menang. Sudah jemaah, itu Nabi Musa pun melihat tongkat-tongkat mereka berubah jadi ular, tapi padahal tongkatnya nggak berubah jadi ular. Nabi Musa sempat takut melihat banyaknya ular yang telah disihir oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Lalu Nabi Musa fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tongkatnya Nabi Musa dilemparkan jadi ular beneran, dan semua tongkat tali yang banyak itu dimakan semuanya, tinggal ular itu sendirian. Bayangkan jemaah, disaksikan oleh rakyat Mesir. Fir'aun dan pejabat-pejabat dan tentara-tentaranya menyaksikan hal itu. Dalam sebuah kisah, istrinya Fir'aun tidak ikut menyaksikan. Dia menunggu. Asya binti Muzahim cinta sama Nabi Musa AS. Dia yang membesarkan Nabi Musa AS. Ketika selesai pertandingan itu, bertanya istrinya Fir'aun, siapa yang menang? Kata dia, Nabi Musa. Langsung istrinya Fir'aun itu masuk Islam. Adapun tukang sihir yang jumlahnya tadi jamaah dikatakan sampai 12.000. Wallahu a'lam. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Para penyihir itu spontanitas langsung sujud. Bukan sujud kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Apa yang ditakutkan Fir'aun terjadi, tapi dia nggak sadar. Makanya kadangkala jemaah, ada musuh-musuh melakukan tindakan-tindakan yang ternyata tindakan itu berbuah indah buat Islam. Seperti yang terjadi. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Kalian beriman bersama Musa sebelum aku kasih izin. Kekuasaan lagi yang dia bicarakan. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr falasawfa ta'lamun. Oh, Musa itu guru kalian. Padahal Nabi Musa nggak pernah berjumpa dengan orang-orang itu. Yang mengumpulkan orang-orang itu Fir'aun. Tapi kadang-kala orang kalau sudah kalah jamaah ngomongnya ngawur. Fir'aun sudah ini gurunya kalian. Kalian diajarin sama Nabi Musa alaihissalam, kalian akan tahu apa yang aku lakukan kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum. Nih jamaah, buat yang baru hijrah, yang bertanya-tanya kapan pertolongan Allah turun. Ustaz, ana sudah setahun, sudah 2 tahun, cari kerjaan susah, keluarga susah, ditinggalkan oleh kerabat, istri minta cerai, macam-macam kadang-kala masalah. Antum lihat tukang sihir Fir'aun, paginya masih kafir, sorenya beriman. Fir'aun mengatakan la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang, hidup-hidup. Kalau orang mati dicincang selesai. Ini dalam kondisi hidup dipotong kaki kirinya atau kaki kanannya dan tangan kirinya, silang. Bukan cuma itu, wala usallibannakum ajma'in. Aku akan salib kalian. Fir'aun mau nggak mau jangan sampai itu orang-orang yang sudah nonton masuk Islam. Maka dia harus gunakan kekuasaannya. Maka disalib hidup-hidup jemaah. Kira-kira antum kalau seperti itu balik kafir nggak? Wallahu a'lam. Kita kadang-kala di masa sekarang ini jangan disiksa.
Kata Nabi SAW, akan ada orang-orang yang paginya muslim, sorenya kafir, sorenya muslim, paginya kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Ini nih taruhannya nyawa jemaah. Kalau langsung mati enak, masih disiksa. Tapi apa kata tukang sihir Fir'aun? Qalu la dhair. Mereka kata enggak, itu tidak akan membahayakan kita. Inna ila rabbina munqalibun. Kita sejatinya akan kembali kepada Allah SWT. Kalau enggak hari ini kita mati, besok kita mati. Sama aja. Kita akan kembali kepada Allah. Inna natma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kita ini berharap Allah ngampuni dosa-dosa kita, karena kami telah melakukan sihir, telah melakukan kesyirikan. Kami berharap dengan kami menjadi orang yang awal beriman, Allah ampuni dosa-dosa kita. Selesai. Mati semua tukang sihir. Dalam kondisi disalib di pohon-pohon kurma. Penduduk Mesir ketakutan tentunya. Bagaimana mereka mau beriman? Mereka akan menghadapi harus dibunuh. Setelah kejadian itu, Nabi Musa terus berdakwah di Mesir. Kira-kira jemaah 40 tahun. Umur Nabi Musa 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah menghadapi Fir'aun selama 40 tahun pun. Itu Bani Israel dalam masa itu hidup dalam kondisi yang mencekam. Sampai mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Musa, sebelum engkau hadir kita itu hidup dalam penindasan. Engkau datang pun sama aja. Sama aja. Gimana? Kata Nabi Musa, "Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum." Semoga Allah membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum fil ardh. Dan Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti di muka bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Lalu Allah akan melihat gimana perbuatan kalian. Akhirnya setelah itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir. Nggak ada solusi. Tetap yang jadi penguasa Fir'aun, padahal itu ada Nabi ya. Nabi Musa, Nabi Harun, ada cucu-cucunya Nabi, tapi yang berkuasa tetap Fir'aun menguasai mereka. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa alaihissalam, engkau malam ini berangkat sama hamba-hambaku. Malam itu malam tanggal 10 Muharram. Peristiwa itu malam 10 Muharram, malam Ashura. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, bawa semuanya Bani Israel malam hari, ingat kalian akan diikuti. Kenapa Allah katakan kalian akan diikuti? Supaya mereka bersegera, nggak main-main. Fa arsala Fir'aunu fil madaini hasyir. Lihat jemaah, pertolongan Allah belum turun. Berapa tahun? Puluhan tahun nggak turun-turun. Allah turunkan ayat-ayat kebesaran Allah, tapi Fir'aun tetap tidak beriman. Akhirnya Fir'aun melihat kok nggak ada Bani Israel. Akhirnya dia mengirim bala tentaranya untuk datang semuanya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Fir'aun mengatakan, inna haula'i la syirzimatun qalilun. Mereka itu kelompok yang kecil, minoritas mereka. Kenapa Fir'aun mengatakan itu? Bertahun-tahun tentaranya Fir'aun ini sudah melihat kebesaran Allah. Dikirimnya darah. Salah satu mukjizat Nabi Musa itu darah. Semua tempat air itu isinya darah. Orang mau minum, yang keluar itu darah.
Orang mau mandi, darah. Artinya mereka itu sudah melihat kebesaran Allah. Tentunya mereka takut. Ini mau ngejar Nabi Musa, nanti kita yang mati. Tapi Fir'aun tahu, berusaha dia bagaimana memotivasi bala tentaranya. Mereka itu jumlahnya kecil. Wa innahum lana laghaidun. Mereka sudah sering bikin kita marah. Itu dicapek menghadapi mereka, kita habisin sekarang. Wa inna la jami'un hadirun. Kita semuanya hati-hati. Kita bawa persenjataan kita hadapin mereka. Itu juga ada hikmah. Kita nggak tahu. Tapi proses menunggu pertolongan Allah itu harus dibalut kesabaran. Antum jangan mengatakan, Ustaz, ana udah berdoa, ana sholat malam, ana sholat duha, ana puasa sunnah. Nih Nabi Musa alaihissalam belum dapat jalan keluar. Yang jelas kabur sudah. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Kami keluarkan semua tuh orang-orang Mesir, Fir'aun bersama bala tentaranya, pejabatnya. Kami keluarkan mereka dari taman-taman yang indah, mata air yang mengalir ya, dari harta-harta yang tersimpan, dari rumah-rumah yang mulia. Seperti itulah kami lakukan, dan kami wariskan itu kepada Bani Israel. Kerajaan itu diwariskan kepada Bani Israel. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya sebagian Bani Israel nggak ikut Nabi Musa. Mereka mewarisi kerajaan Fir'aun. Fa'atba'uhum musyrikin. Nih, Nabi Musa malam hari repot jamaah dengan kaumnya itu. Tahu-tahu pagi-pagi Fir'aun sudah sampai duluan. Bukan sampai duluan, udah mendekati Bani Israel. Apa penyebabnya? Fir'aun naik kuda. Yang Nabi Musa dengan Bani Israel jalan kaki. Kalaupun ada keledai, ada onta, itu hanya untuk bawa barang. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika pagi hari kaumnya Nabi Musa ini sampai pantai, mereka bingung sama Nabi Musa. Kita mau kemana? Sampai Yusha bin Nun mengatakan, apakah Allah yang menyuruhmu kita ke sini? Kata dia, iya. Ada sebagian yang naik kuda, dikatakan dia berusaha untuk masuk ke laut, basah kudanya. Masa kita mau masuk ke laut, kata mereka. Ternyata Allah akan berikan jalan keluar itu sebentar lagi. Nunggu tentara Fir'aun itu mendekat. Ketika pasukan Fir'aun bersama kaumnya Nabi Musa saling melihat, apa kata sahabat-sahabat Nabi Musa? Inna lamudrakun. Pompes sudah. Kalau bahasa orang sekarang sudah habis. Nggak ada gunanya kita kabur, udah lari sampai sini, ternyata ketemu Fir'aun lagi. Di sini lautan, di belakangnya Fir'aun. Muslim nggak boleh seperti itu. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat kaumnya pesimis, putus asa, beliau mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin mereka bisa menghabisi kita, nggak mungkin. Karena bersamaku ada Rabbku, dia pasti memberikan petunjuk kepadaku. Jadi memang jalan keluar itu harus nunggu antum benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah tahu, nggak mungkin. Kita ini mau kemana sekarang? Ini lautan, ini Fir'aun. Tatkala hati bergantung sama Allah, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Nabi Musa agar dia memukulkan tongkatnya ke lautan. Fanfala. Sebuah kejadian yang tidak dalam bayangan manusia. Orang mungkin berpikir ada kapal laut yang datang, mereka naik ke sana, lautan itu terbelah. Fakana kullu firqin kaqaudil azim. Setiap belahan itu seperti gunung yang besar.
Dikatakan dalamnya laut tempat nyebrangnya Nabi Musa itu ya antara sebutkan 1000 meteran. Bagaimana 1000 meter ketika terbelah? Tinggi gelombangnya itu seperti apa? Ya 1000 meter, 1 kilo kira-kira. Ada yang mengatakan 900 ya, tapi yang jelas itu bisa diukur. Dalamnya lautan tempat seberangnya Nabi Musa bisa diukur, dan dikatakan oleh mereka sekarang sekitar segitulah kedalaman lautan itu. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan yang terbelah itu bukan satu belahan jamaah, 12 belah. Kenapa kok 12? Ana izin minum. Bismillah. Alhamdulillah. Kenapa kok 12? Karena anaknya Nabi Yakub itu 12. Sehingga setiap kabilah itu punya jalan sendiri-sendiri. Dan disebutkan bahwasanya ketika terbelah itu 12 jalan, setiap kelompok bisa melihat saudaranya. Jadi tembus seperti kaca. Kebesaran Allah Jalla Jalla. Wa azlafna thammal akharin. Kami dekatkan. Tentara Fir'aun itu didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala ke laut ini. Mereka melihat mukjizat. Beriman enggak jemaah? Enggak beriman. Wallahi jemaah. Kalau hati sudah tertutup ya. Seperti ceritanya anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika gelombang itu sudah sampai ke gunung, dipanggil anaknya sama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memanggil Kan'an, ya bunayya arkam ma'ana. Ananda naik sini, naik. Anaknya nggak mau naik. Maka kalau kita lihat, kita ini harus bersyukur jadi orang Islam. Allah nggak tutup hati kita. Tuh Fir'aun akhirnya melihat pasukan Nabi Musa masuk ke lautan, dia kejar tetap. Kalau orang berakal kan mikir, jangan nanti kita sampai tenggelam kita. Kalau hati sudah tertutup seperti itu, mereka masuk. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqnal akharin. Kami selamatkan Nabi Musa. Itu peristiwa tanggal 10 Muharram. Kami selamatkan Nabi Musa dan yang bersamanya ajma'in, semuanya selamat. Sedangkan Fir'aun thumma aghraqnal akharin, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Di yang seperti itu ada tanda kebesaran Allah, tapi kebanyakan orang enggak beriman. Ahibati fillah. Setelah antum mendengar cerita ini, masihkah antum ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ragu tidak, tapi sebagian suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Merasa sudah berusaha, merasa sudah baik, kok pertolongan Allah nggak turun-turun ya? Antum harus yakin bahwa Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama lu jemaah. Bukan nanti datangnya. Ketika antum mendapatkan kesulitan, antum yakin di sebelahnya ini akan ada kemudahan. Tinggal kita nunggu aja. Pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Bayangin. Kalau tadi kita lihat jalan buntu, udah nggak bisa apa-apa, Allah turunkan pertolongan. Kapan Allah tolong Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ditangkap oleh kaumnya. Ketika selesai dia menghancurkan patung-patung itu, ditangkap, akhirnya mau dibakar. Ketika kaumnya mengumpulkan kayu jamaah, apakah Allah kirim hujan supaya kayu itu tidak bisa terbakar? Enggak. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menghidupkan api itu, dan para ulama menjelaskan bagaimana perbuatan kaumnya Nabi Ibrahim, ditelanjangin Nabi Ibrahim.
Diarak disebut. Mereka ingin menunjukkan bahwa kita berkuasa nih, bisa mencelakakan Nabi Ibrahim. Antum seperti apa perjuangan antum? Baru sedikit berjuang sudah. Kadangkala kita merasa sudah baik banget jemaah. Tuh Nabi Ibrahim. Selesai api dibakar, Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke api, mereka bingung. Kita ingat kenapa Nabi Ibrahim menjadi manusia pertama yang mendapatkan pakaian di padang mahsyar? Bukan Nabi kita Muhammad SAW. Itu balasan buat apa yang pernah terjadi di dunia dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka sudah menghidupkan apinya, mereka bingung bagaimana melempar Nabi Ibrahim. Akhirnya dikatakan datang iblis mewahyukan kepada mereka bikin alat pelontar. Allah biarkan semua itu. Apinya terbakar, alat pelontar dibikin. Ketika Nabi Ibrahim diletakkan di alat pelontar, antum bisa lihat, enggak Allah bikin orang yang ngangkat Nabi Ibrahim itu tangannya keram atau apa, ini enggak coba. Dimudahkan semua. Sampai Nabi Ibrahim ditaruh di alat pelontar itu. Allah tolong Nabi Ibrahim? Belum jemaah. Belum. Ketika dilemparkan ke dalam api, apakah Nabi Ibrahim putus asa mengatakan kok Allah nggak bantu aku? Tidak. Yakin Nabi Ibrahim Allah akan membantu. Ini yang perlu ada di diri kita. Ketika sampai di pertengahan sana datang malaikat Jibril mengatakan, ya Ibrahim, alaka ilayya hajah. Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan aku? Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Sama kamu aku nggak perlu. Engkau makhluk, aku makhluk. Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali yang Allah tentukan. Amma ilallah fa na'am. Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah sebaik-baiknya penolong kita. Apa yang terjadi jamaah? Allah datangkan salju. Allah mengatakan, ya nar, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Bayangkan, Allah tidak bikin api itu mati. Allah Rabbun nar. Allah Tuhannya api. Sebagaimana Allah Tuhannya lautan. Ketika Allah perintahkan kepada lautan untuk terbelah, terbelah. Nggak ada istilah jalan buntu buat seorang muslim ketika dia percaya dia punya Rabbul Alamin. Allah bikin jamaah. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim di api itu selamat, dingin, keluar dari api itu dalam kondisi selamat. Pertanyaannya, apakah kaumnya beriman? Gak beriman. Melihat mujizat ini, mereka tetap gak beriman. Itulah ketika hati tertutup. Maka kalau bicara kapan pertolongan Allah datang, kita akan terus diuji. Diuji dan diuji sampai antum mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah dekat jamaah.